Jemaat Tuhan Shalom, selamat pagi. Bersyukur karena hari ini kami bisa menyapa jemaat Tuhan lagi. Dan saya percaya kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan bersama dengan Bapak, Ibu, dan Saudara semua di dalam Tuhan. Di beberapa hari yang lalu, saya mengajak jemaat Tuhan untuk merenungkan tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Lalu kemudian kita belajar dari firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang satu gelar dari Roh Kudus atau nama dari Roh Kudus, yaitu Parakletos. Di sana kita belajar bahwa Roh Kudus berperan, bekerja, berkarya dalam kehidupan orang percaya sebagai penolong, penghibur, penasehat, dan juga pembela. Tetapi juga kita belajar bahwa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya bekerja dengan cara mendiami tetapi juga menyertai orang percaya. Dan di pagi hari ini masih berkaitan dengan Roh Kudus, saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk belajar dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 dengan tema hidup di dalam roh. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajarkan beberapa hal penting yang perlu kita renungkan bersama-sama. Di dalam teks firman Tuhan ini kita diajarkan tentang kepemilikan Allah atas kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi Roh Kudus adalah bukti kepemilikan Allah atas hidup kita. Lalu kemudian bukti kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita adalah kita harus hidup di dalam roh. Lalu kemudian bukti kalau kita hidup di dalam roh adalah kita tidak hidup di dalam daging. Jadi teks ini berbicara tentang pembuktian berkelanjutan. Bagaimana atau apa yang menjadi bukti kalau orang itu dimiliki oleh Allah? Buktinya adalah ada roh Kristus di dalam hidupnya. Buktinya apa kalau orang itu ada roh Kristus dalam hidupnya? Berarti dia harus hidup di dalam roh. Buktinya apa kalau orang itu hidup di dalam roh? Berarti dia harus hidup di luar kehendak daging. Lalu kemudian jemaat yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita hidup di dalam roh sebagai bukti kalau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Seperti apakah orang yang hidup di dalam roh itu? Orang yang hidup di dalam roh itu perbuatannya, keputusannya, hidupnya seperti apa? Misalnya saya sedang punya masalah di rumah saya. Lalu kemudian saya mengundang seseorang untuk tinggal bersama dengan saya, untuk menolong saya, memberikan solusi atas persoalan-persoalan saya. Lalu kemudian ketika orang itu bersedia hadir dan tinggal bersama dengan saya, tapi setiap hari saya maki-maki, saya pukul anak-anak saya tidak pernah membuang sampah, saya tidak pernah mencuci piring, mencuci baju, lalu kemudian saya memecahkan barang-barang saya, dan saya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya saya lakukan ketika saya punya tamu di rumah saya. Kira-kira orang ini akan betah, nyaman untuk tinggal bersama dengan saya atau tidak? Saya kira kita semua sepakat kalau misalnya Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang saya undang lalu kemudian tinggal di rumah saya sedangkan saya berbuat seperti yang saya contohkan, tentu Bapak, Ibu, dan Saudara semua tidak akan nyaman tinggal di rumah saya. Demikian juga ketika Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita, berarti kita punya kewajiban, tanggung jawab untuk mengubah kehidupan kita sehingga kehidupan kita adalah hidup yang berkenan kepada kehendak Sang Roh Kudus itu. Berarti kita harus hidup di dalam roh. Berarti keputusan-keputusan kita bukan lagi keputusan-keputusan kita sendiri, tetapi keputusan yang diinspirasi dan didorong oleh Roh Kudus. Berarti kebiasaan-kebiasaan kita adalah kebiasaan-kebiasaan yang didorong, diinspirasi oleh Roh Kudus. Berarti perilaku kita adalah perilaku yang didorong dan diinspirasi oleh Roh Kudus. Berarti kata-kata kita adalah kata-kata yang menyenangkan Roh Kudus, yang didorong dan diinspirasi oleh Roh Kudus. Berarti seluruh kehidupan kita adalah kehidupan yang berkenan kepada Roh Kudus. Hidup di dalam roh adalah bukti kalau Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Dan ketika Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, itu adalah bukti kalau kita menjadi milik Allah. Berarti mari kita hidup dengan ketaatan,
penyerahan, dan hidup dengan dorongan, lalu kemudian kehendak dan juga pimpinan dari Roh Kudus. Biarlah kemurahan Tuhan beserta dengan jemaat Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan hari yang baru. Dan tolonglah kami secara khusus menjalani kehidupan ini dengan pertolongan dan pimpinan dari Roh Kudus, sehingga kehidupan kami adalah buah dari Roh Kudus. Tolong jemaat Tuhan dalam setiap aktivitas, pelayanan dan juga perjuangan di hari ini. Kami percaya anugerah-Mu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat hari baru jemaat Tuhan.